Kembali di Anju Sore, pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru warga padati kawasan Puncak, Jawa Barat. Ganjil genap diterapkan petugas untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Meski diguyur hujan, kunjungan masyarakat di libur Natal dan Tahun Baru ke sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak masih tinggi. Hal itu terlihat dari arus lalu lintas menuju Puncak yang ramai. Mayoritas kendaraan dan wisatawan berasal dari Jakarta. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, tercatat lebih dari 39.000 kendaraan mengarah ke sejumlah tempat wisata di Puncak. Untuk mengamankan kelancaran lalu lintas saat Nataru, Satlantas Polres Bogor mengerahkan 350 personel gabungan yang tersebar mulai dari Simpang Gadok hingga Rindu Alam. Kita melaksanakan patroli pemantauan di tempat wisata karena kita tahu hari ini tanggal 25 libur Natal ya. Banyak masyarakat yang memanfaatkan libur Natal ini untuk mengunjungi di samping silaturahmi dengan keluarga, juga mengunjungi tempat-tempat wisata. Salah satu destinasi yang ini menjadi favorit adalah di Puncak Bogor ini. Tadi sepanjang jalan di tol ini untuk arus lalu lintas juga cukup terkendali ya. Kalau saya lihat masih cenderung normal. Kemudian ke atas juga ini masih terkendali. Kita belum melakukan rekayasa lalu lintas ya. Laporan dari posko Gadok ini masih normal, malah cenderung ada penurunan dari hari Jumat ya, Jumat puncaknya, kemudian Sabtu menurun, hari ini juga menurun. Rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap diberlakukan untuk mengurai kemacetan, sementara skema one way atau satu arah rencananya akan diterapkan mulai Minggu siang hingga Minggu malam. Dari Jakarta, Salam Rahmat Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Di Ibu Kota Jakarta, sejumlah tempat wisata, salah satunya Taman Mini Indonesia Indah, dipadati pengunjung di libur Natal hari ini. Wajah baru Taman Mini Indonesia Indah menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Setelah dilakukan revitalisasi, wajah baru Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu destinasi wisata di Ibu Kota Jakarta yang wajib untuk dikunjungi. Benar saja, di liburan Natal kali ini, sejak pagi pengunjung sudah antre di pintu masuk kawasan Taman Mini. Saat ini, yang menjadi favorit pengunjung adalah Taman Legenda Keong Emas yang di dalamnya terdapat wisata petualangan dinosaurus. Di wahana wisata ini, pengunjung bisa merasakan sensasi hutan dengan 11 jenis replika dinosaurus yang unik. Tidak ketinggalan, pengunjung juga dapat berfoto ria dengan sejumlah spot yang menarik. Karena tempat wisata yang wajah baru, jadi kita sebagai warga lokal penasaran dengan akan Taman Mini yang baru serta tempat wisata yang baru. Lebih seru ya kayaknya, terus lebih tertata rapi. Pokoknya enjoy lah di sini. Yang paling disuka destinasinya wahananya apa? Ini nih legenda apa? Iya, Legenda Keong Emas ya. Taman Legenda Keong Emas ini paling seru sih. Anak-anak suka di ini petualangan Jurassic ya. Taman Mini Indonesia menargetkan sebanyak 262.000 wisatawan yang berkunjung saat liburan Natal dan Tahun Baru ini. Dari Jakarta, Dila Aulia, Muhammad Zulkarnain, Rama Romadona, iNews melaporkan. Di Yogyakarta, salah satu tempat wisata yang tengah populer di kalangan wisatawan saat ini adalah The Lost World Castle. Beragam wahana dan spot swafoto tersedia untuk memanjakan para pengunjung. The Lost World Castle menghadirkan sensasi berwisata alam yang dibalut dengan berbagai tema. Berada di lereng Gunung Merapi, The Lost World Castle menawarkan keindahan kastel atau benteng yang megah. Spot foto menarik lainnya yang tersedia yakni kapal bajak laut, tembok Cina, foto 3 dimensi, hingga jam raksasa. Dan pemirsa, hingga hari ini stasiun Pasar Senen juga masih dipadati calon penumpang kereta api yang akan berangkat ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Kepadatan calon penumpang kereta terlihat mulai dari pintu masuk kendaraan hingga ruang tunggu stasiun.
Sambut libur Nataru, calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen didominasi oleh keluarga dan mahasiswa yang hendak pulang ke kampung halaman. Calon penumpang yang menanti jam keberangkatan mereka memilih datang lebih awal agar tidak ketinggalan kereta hingga memenuhi ruang tunggu stasiun. Mengantisipasi agar anak-anak tak jenuh saat menunggu, stasiun Pasar Senen juga menyediakan area bermain untuk anak. Pihak stasiun Pasar Senen menyediakan layanan operasional sebanyak 32 kereta api, sementara penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada hari ini mencapai 18.300 penumpang. Kan di sini lagi kuliah, terus mau pulang kampung gitu, mau nyobain naik kereta juga. Karena waktunya enak, ada pas dengan waktu kuliahnya saya gitu. Jadi saya naik kereta, terus tempatnya juga untuk keretanya juga enak juga. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Camar Haenda di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Anissa Rizkia di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Saya ingin ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Selamat sore, Camar dan Anissa. Baik, saya ingin ke Camar terlebih dahulu. Camar, bagaimana situasi sore hari ini di Stasiun Pasar Senen? Ya, baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Pada hari Natal 2022 hari ini dapat kami sampaikan situasi dan kondisi di Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen ini masih terpantau ramai dan kami juga melihat masih banyak calon penumpang yang akan berpergian ke sejumlah kota yang ada di wilayah Pulau Jawa seperti Garut, kemudian Malang, dan juga paling banyak ini ke Yogyakarta. Meskipun pada hari ini, Davi dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, ini cenderung menurun apabila dibandingkan dengan 2 hari terakhir. Pada puncak Nataru kali ini pada 23 Desember ini mencapai 38.000. Sementara pada 24 Desember kemarin ini mencapai 22.000 dan pada hari ini mencapai 18.300 penumpang dengan menggunakan 32 kereta api. Padahal biasanya ini masih cenderung tinggi karena di weekend di hari biasa ini hanya mencapai 12.000 penumpang. Sementara tadi untuk tujuan paling banyak adalah ke Garut, Malang, dan Yogyakarta, dan diprediksi untuk lonjakan dari penumpang ini akan terjadi kembali pada 30 Desember di satu hari menjelang ataupun detik-detik menjelang tahun baru 2023. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak PT KAI Daob 1 adalah menambahkan 20 kereta tambahan dari periode 22 Desember hingga dengan 8 Januari 2023. Kemudian untuk layanan porter gratis ini juga disediakan di gate 2, jalur 3 dan juga jalur 4, sehingga ini memudahkan mobilitas masyarakat ataupun juga penumpang ketika datang dan juga tiba di stasiun Pasar Senen. Dan untuk tiket yang disediakan ini ada sekitar 730.000 yang sudah ludes, sekitar 300.000 ataupun juga hampir setengahnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di Yogyakarta, sudah ada rekan Anissa Rizkia di sana. Anissa, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Camar atas laporannya dari Pasar Senen Jakarta. Saat ini saya melaporkan langsung situasi di area pedestrian Malioboro. Memang kawasan pedestrian Malioboro ini menjadi favorit bagi para wisatawan ketika berkunjung ke kota Yogyakarta. Tidak hanya pedestriannya saja, melainkan di area teras Malioboro dan juga Plaza Malioboro juga dipadati oleh wisatawan dari berbagai daerah. Dan tidak hanya area pedestrian juga, melainkan kalau saya lihat dari arus lalu lintas yang terjadi di jalan sepanjang Malioboro ini juga cukup padat. Saya akan tunjukkan kepada Anda di belakang saya ini memang didominasi kendaraan dari luar kota, yakni kendaraan pribadi. Kemudian untuk kendaraan umum pun juga masih melintasi area ini. Dan kita tahu bahwa nantinya rekayasa jalan akan diberlakukan. Sepanjang Jalan Malioboro ini akan disterilkan dari kendaraan bermotor mulai pukul 6 sore hingga pukul 9 malam. Tentunya ini merupakan salah satu upaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di area Jalan Malioboro. Yang kita tahu hingga saat ini bahwa dari Satlantas Polresta Yogyakarta juga memberlakukan rekayasa jalan begitu dari arah Kleringan menuju ke Jalan Malioboro ditutup dan diarahkan menuju ke Kota Baru, hingga harus melintasi ke Jalan Mataram
lalu baru bisa memasuki area kawasan Jalan Malioboro. Begitu pula untuk dari Jalan Malioboro menuju ke arah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga 0 km juga diberlakukan rekayasa jalan maksud kami. Nah, selain itu juga Davi dan juga pemirsa, memang hingga saat ini diprediksi oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, kendaraan pribadi yang memasuki kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta ini sekitar 1,1 juta kendaraan pribadi akan memadati kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga nanti jelang pergantian tahun 2023. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Baik, artinya libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berkumpul bersama keluarga dan menghabiskan waktu bersama. Terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya juga ada Camar Henda dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, perayaan Natal tahun ini harus dilalui dengan perasaan rindu oleh keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat di Muaro Jambi. Karena ini menjadi Natal pertama tanpa kehadiran Yosua di tengah keluarga. Di ibadah Natal kali ini pun keluarga mendoakan Yosua mendapat tempat terbaik di surga. Natal tahun ini menjadi sangat berbeda bagi keluarga besar Samuel Huta Barat di Sungai Bahar, Jambi. Natal pertama tanpa kehadiran Yosua. Rindu, itulah yang dirasakan oleh keluarga. Yosua telah kembali pada Sang Pencipta usai meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Tak pernah terbayang oleh Samuel Huta Barat, kini ia hanya bisa menatap senyum putra tercintanya lewat foto-foto perayaan Natal tahun lalu yang menjadi momen kebersamaan terakhir Yosua bersama keluarga. Keluarga Brigadir Yosua hari ini mengikuti ibadah Natal di Gereja GPIB Alfa Omega Sungai Bahar, Muaro Jambi. Tak lupa mereka mendoakan Yosua yang telah kembali ke rumah Tuhan di surga. Dan untuk lebih lengkapnya kami telah terhubung dengan Samuel Huta Barat, ayahanda almarhum Brigadir Yosua. Selamat sore Pak Samuel. Selamat sore. Pak Samuel sehat ya? Sehat. Baik Pak Samuel, boleh diceritakan Pak Samuel bagaimana situasi perayaan Natal pada hari ini jika dibandingkan dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya di mana almarhum Yosua juga masih hidup? Perayaan Natal pada tahun ini, tepatnya di tahun 2022 ini, rasanya ada yang kurang sesuatu, yaitu bahwa anak kami Yosua sudah dipanggil oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu kami keluarga di dalam merayakan Natal tahun ini, kami merayakannya ya sesederhana mungkin. Itulah yang kami lakukan pada perayaan Natal pada tahun ini. Baik, kalau dari perayaan Natal sebelumnya, almarhum Yosua selalu pulang, Pak? Di perayaan Natal dan Tahun Baru sebelumnya, almarhum pulang ke Sungai Bahar Jambi. Itulah kami merasakan sukacita yang sangat bahagia karena keluarga kami ataupun anak-anak saya masih lengkap pada saat itu. Disitulah kami saling memberi nasihat, saling mendoakan, saling mencanda. Tapi pada tahun ini tidak ada lagi yang bisa kami lakukan seperti tahun-tahun yang lalu. Apa sih Pak kebiasaan Yosua ketika merayakan Natal bersama keluarga setiap tahun seperti apa Pak? Kebiasaan yang almarhum lakukan sebelum dia pulang ke Jambi, dia selalu mengirim ucapan selamat Natal dan berupa kado yang begitu sangat berharga bagi kami. Biarpun itu harganya tidak seberapa, tapi atas pemberian dengan sukacita, itulah yang membahagiakan kami selaku orang tua dan adiknya dan kakaknya. Oke, kalau untuk makanan kesukaan atau makanan favorit almarhum Pak ketika Natal ini yang biasanya disajikan oleh keluarga apa Pak? Kalau untuk makanan favorit almarhum ini tidak begitu milih-milih makanan, dia cukup kita umpamanya kita bikin ayam dipanggang itu yang sangat dia sukai. Artinya kalau pada Natal hari ini Pak masakan itu juga dibuat Pak? Pada tahun ini memang kami buat tapi seadanya saja, tidak seperti biasanya yang begitu meriah bagi keluarga kami. Oke, biasanya berapa lama sih Pak Yosua menghabiskan waktu bersama keluarga di Muaro Jambi ketika Natal Pak?
Biasanya dia di rumah ya, di Muaro Jambi, di Sungai Bahar ini paling seminggu dia sudah pulang ke Jakarta. Seminggu sudah pulang ke Jakarta. Kalau hari ini Pak, pada Natal hari ini keluarga berkumpul seperti biasa Pak. Apa saja yang dibicarakan oleh keluarga pada saat berkumpul? Apakah mungkin mengenang-enang ketika Yosua juga bergabung di tengah-tengah keluarga? Kami keluarga hanya ada anak dan istri saya yang berkumpul saat ini. Keluarga masih berada di kampung. Jadi kami hanya berangkat beribadah ke gereja, sesudah ke gereja ya kami kembali ke rumah. Cuman itu aja yang kami lakukan dalam tahun ini. Soalnya kami masih merasa duka antara kehilangan anak kami Joshua. Oke. Sebelum merayakan Natal hari ini misalnya beribadah di gereja juga, kemarin kami mendapatkan informasi bahwa sempat takziah ke makam almarhum Yosua Huta Barat Pak ya. Apalagi yang dilakukan oleh keluarga Pak kemarin? Yang pastinya kami yang berangkat ke makam almarhum berziarah tadi pagi sebelum berangkat ke gereja ibadah Natal. Di sana kami beserta adik, anak-anak saya. Kami di sana ya berdoa bersama buat almarhum dan mertua saya dan adik ipar mertua saya yang sebelah kanan kiri makamnya almarhum. Sanalah kami tadi pagi mengadakan doa bersama. Oke, baik. Terima kasih Pak Samuel Huta Barat. Kami doakan bersama semoga pada Natal hari ini juga tidak mengurangi sedikit pun dari kebahagiaan dari Pak Samuel dan keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak Samuel.